Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini kita lagi di kandang sapi ya teman-teman. Nah ini di kandang sapi ini ada beberapa jenis sapi ya. Mulai dari limosin, ada PO juga, ada sapi pegon, ada sapi Bali juga ya. Ada PO juga, ada simental ya, ada simental juga, ada PFH juga. Nah kali ini kita bakalan review review sapi, harganya berapa, terus nanti itu bobotnya seberapa, terus layanannya apa saja yang bisa diberikan kira-kira untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya teman-teman. Surabaya, Sidoarjo, Gresik ya, free ongkir gitu ya. Nah nanti kita bakalan review sedikit tentang beberapa sapi. Tadi juga kita habis nimbang sapi buat konsumen ya Mas Haruman. Nah ini Mas Haruman ini yang paham detailnya tentang sapi-sapi di sini, terkait sapi apa yang dijual, terus ini layanannya apa saja gitu. Nah monggo Mas Haruman nanti detailnya seperti apa. Tadi sapi yang kita timbang itu berapa bobotnya, harganya berapa? Monggo Mas Haruman. Oh ya, ini tadi barusan kita nimbang ini sapi, ini jenis campur, ini cross. Kalau misalnya dibilang orang-orang Jawa itu bilangnya pegon. Nah sapi pegon ini tadi habis ditimbang, bobotnya itu 575 kilo. Jadi bisa dilihat ini sapi sebesar ini ya, ditimbang 575 kilo. Itu harganya ketemu 50 juta. Kalau harga per kiloan emang lebih mahal. Kalau harga timbang live itu lebih mahal. Harga kena 70.000 per kilo kayak gitu. Nah ini ada sampingnya, ini sapi cross juga tapi cenderung ke limosin. Jadi ini tadi bobotnya sekitar 535 kilo. Harganya itu sekitar 40 jutaan seperti itu. Nah kira-kira ini Mas Arman, kalau misalkan kita beli sapi ya, beli sapi untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya itu, nanti bakalan ada layanan tambahannya apa aja? Terutama kan saat PPKM gini kan banyak masyarakat takut masjidnya itu nggak buka atau seperti apa. Terus kira-kira kalau beli sekarang terus hari H itu diantar apa enggak, atau ngambil sendiri, terus ada tambahan biaya lagi apa tidak gitu. Oh ya, jadi kandang ini udah berdiri sejak 2016. Maksudnya kandang ini udah lama, cuman kita baru masuk kandang ini tahun 2016 seperti itu. Nah dari tahun 2016 itu kita menerapkan sistem harga sudah termasuk free ongkir, free perawatan, free pakan, dan juga ada garansi 100% bila sapinya cacat atau mati seperti itu. Dan udah masuk tahun kedua ini ya, kita juga menyediakan jasa layanan jagal. Jadi jasa layanan jagal itu karena 2 tahun ini kita memasuki tahun pandemi ya. Jadi kita memanfaatkan momen itu untuk membuka jagal di kandang kita. Jadi alhamdulillah udah ada kurang lebih 40 ekor yang dijagal di sini. Hari H, H+1, H+2. Seperti itu Mas. Kalau untuk kirim sendiri Mas Haruman, luar kota itu ada tambahan atau yang free aja tadi katanya Surabaya, Sidoarjo, Gresik? Kalau ngirim ke misalkan Tuban atau Ngawi atau di mana gitu, tambahannya seperti apa nanti? Jadi kalau misalnya kota-kota yang di luar Surabaya, Sidoarjo, Gresik itu ada tambahan Mas emang. Jadi tambahannya itu sekitar 300.000 sampai 250 sampai 300.000 tambahannya. Nah itu biasanya kita terapkan ke kota-kota kayak misalnya Malang, banyak yang pesan Malang juga, terus Tuban, Lamongan kayak gitu. Jadi itu kita terapkan tambahan ongkir memang. Kita gratis ongkir hanya di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto kota lah seperti itu. Nah gitu ya teman-teman, bagi teman-teman yang wilayah Jawa Timur ataupun dimanapun, kami membantu gitu. Kami membantu kemudahan teman-teman untuk mendapatkan sapi kurban yang berkualitas gitu ya. Nah tadi Mas Haruman jelasin ini yang tipe super ya, 1,5 ton ya Mas ya. Nah ini 1,5 ton. Nah kebetulan ini sore ini kita bisa lihat sendiri teman-teman, ini lagi dimandikan nih. 1 hari 2 kali ya Mas ya, ini dimandikan 1 hari 2 kali. Nah bukan hanya yang tipe-tipe besar, di kandang ini kita juga punya sapi tipe-tipe kecil lah. Budget 20 juta teman-teman sudah dapat ibaratnya sapi yang layak kurban dan dengan gratis ongkirnya di wilayah tertentu.
Nah mungkin kita nanti jalan-jalan sedikit teman-teman di sapi-sapi yang lain gitu. Ayo. Nah ini teman-teman ada sapi Bali ya nih, sapi Bali. Kita punya juga stok sapi Bali. Nah sapi Bali ini sapi lokalnya Indonesia. Sapi lokalnya Indonesia yang mungkin nanti kita tanya Mas Haruman nih keunggulannya apa sapi Bali ini, dan ibaratnya kenapa kita juga menampung sapi Bali ini di kandang ini sehingga bisa bersaing dengan sapi-sapi tipe besar lainnya. Monggo Mas Haruman. Ya, mungkin buat teman-teman yang belum pernah kenal sapi Bali, tak jelaskan dulu sedikit tentang sapi Bali ya. Jadi sapi Bali itu tipenya seperti ini. Mungkin banyak yang udah tahu tapi banyak juga yang belum ya. Jadi modelannya kayak kebo, warnanya mirip kayak kebo. Nah, ini kalau pejantan tuh warnanya cenderung lebih hitam. Kalau kalau betina itu cenderung lebih merah seperti itu. Dan ada corak putih di lutut sampai ke kukunya seperti itu. Jadi kayak pakai kaos kaki. Dan juga di belakang itu dia pakai ada corak warna putih juga di pantatnya itu. Jadi terkesan seperti pakai popok. Jadi ciri khasnya seperti itu. Dan bisa dilihat sapi-sapi Bali itu sangat beda dari ciri yang lain. Dia tanduknya juga khas banget ya. Tanduknya rata-rata seperti ini, seperti kebo, dan juga warnanya juga sangat khas. Nah, keunggulan lain dari sapi Bali itu adalah dia pertulangannya kecil. Pertulangannya kecil jadi karkasnya lebih banyak dibanding sapi-sapi limosin, simental, sapi-sapi impor seperti itu. Dan biasanya sapi Bali juga itu dagingnya lebih keset. Lebih keset itu artinya kadar airnya itu pas lah. Dan juga nanti kalau waktu pas digoreng itu enak, lebih enak dibanding sapi-sapi limosin, simental seperti itu. Itu aja mungkin Mas kelebihannya. Oke, makasih Mas Haruman terkait sapi Bali. Nah kalau sapi Bali 19 juta beda dengan yang pegon tadi ya. Pegon yang setengah ton itu 40. Nah kalau teman-teman budgetnya biasanya itu kan 20-21 kalau kelompokan ya. Sapi Bali sangat ideal. Nah kalau PO ongol itu berapa Mas kira-kira budgetnya Mas? Sama. Geng. Kalau terkait daging sendiri Mas, apakah ongol, limosin, pegon, Bali itu ada apa keunggulannya masing-masing atau memang sama aja atau gimana Mas? Jadi untuk daging ya tergantung dari jenis perawatannya juga. Jadi kalau misalnya sapi-sapi Bali itu kan biasanya mereka makannya masih hijauan, jadi masih alami seperti itu. Jadi otomatis kualitas dagingnya lebih bagus. Nah kalau sapi-sapi kayak Jawa, Cross atau sapi PO itu udah banyak comboran, ampas tahu biasanya ya. Tapi nggak semuanya sih. Cuman dari yang saya pengalaman selama ini banyak kan yang dicombor seperti itu. Jadi kualitas dagingnya rada menurun. Cuman emang dari fisik postur itu lebih besar. Sapi PO, sapi pegon, simental, limosin seperti itu Mas. Berarti ini kalau di anak kandang farm itu ada PO yang lebih besar lagi ya, monster dibanding ini ya. Ini yang budget minimal lah ya, 20-an ya. Nah teman-teman di kandang ini kita juga masih banyak ya koleksi. Tadi saya ada lihat PFA juga ya, PFA sapi perah kayaknya, afkiran ataupun jantan PFA. Nah nanti kita coba keliling-keliling. Kalau Madura ada Mas di sini Mas? Madura ada. Nanti coba kita keliling-keliling teman-teman. Nah kita lihat, kita minta reviewnya lagi. Kalau PFA itu apa, kenapa di sini juga, terus Madura gimana? Ayo teman-teman kita jalan lagi. Nah ini adalah sapi Madura. Kalau tadi ada sapi Bali, sapi lokal, kali ini ada sapi Madura. Nah sapi Madura ini punya ciri khas sendiri ya. Nanti gimana ciri khasnya, terus keunggulannya apa, teman-teman bisa tanya ke Mas Haruman. Terus kenapa ini bisa menjadi primadona juga ya Mas, salah satu primadona di Jawa Timur untuk dijadikan kurban. Nanti kita tanya Mas Haruman. Monggo Mas Haruman. Ya. Jadi ini sapi Madura. Ciri khasnya itu di matanya itu ada corak hitam. Ada semacam sifat namanya. Nah, itu ciri paling khas dan ini menurutku udah cross ya. Jadi bukan Madura murni. Biasanya kalau Madura murni itu punuknya tinggi. Punuknya tinggi, ini kemungkinan udah cross sama limosin ini. Jadi emang sapi Madura itu terkenal di Jawa Timur karena stoknya itu ya ada di Jawa Timur seperti itu kan. Jawa Timur ada Madura seperti itu, jadi harganya bisa lebih miring. Dan juga sapi Madura itu sama seperti sapi Bali, pertulangannya kecil, jadi dagingnya karkasnya otomatis lebih banyak. Dan postur tubuhnya itu dia kelebihannya lagi, postur tubuhnya tinggi.
Jadi kalau misalnya orang-orang bilang itu jogroknya atau apa namanya dari segi apa namanya tinggi badan dan lain-lain itu lebih menang dibanding sapi-sapi Bali dan Kupang seperti itu. Kalau ini Mas, untuk harganya sapi Madura sendiri, kalau apa harganya sapi Madura sendiri itu sekitar berapaan dan kira-kira kalau dikirim ke luar daerah apakah ada perubahan atau berapa gitu? Jadi kalau harga itu sebenarnya hampir sama seperti PO sama seperti sapi Bali. Harga rata-rata di budget 20 juta, 30 juta ke bawah lah seperti itu. Soalnya emang sapi Madura itu emang genetiknya kecil. Nggak kayak sapi-sapi limosin, simental itu kan sapi impor yang bisa sampai 500 kilo bahkan 1 ton lebih gitu. Nah kalau untuk dikirim keluar Jawa Timur ya misalnya keluar Jawa Timur itu biasanya ada ongkir tersendiri, biasanya satu truk itu satu rit kena 4 juta sampai 5 juta seperti itu Mas. Jadi banyak banget yang orang Jabodetabek itu ngambil dari Madura langsung itu kena satu rit itu sekitar 4 sampai 5 juta seperti itu. Oke, cukup menarik ya teman-teman. Kalau ada nggak sih Mas harga sapi di bawah 20 juta? Kalau yang mau saya punya budgetnya 16 apa 15 gitu gimana Mas? Ada banget. Jadi untuk teman-teman yang budgetnya itu di bawah 20 juta, misalnya kayak mau beli kambing 3 gitu kan, harganya kan kemungkinan kalau kambing anggap aja yang besar itu 5 jutaan ya, berarti 15 juta. Nah itu bisa banget nih, kayak kita lihat di sini ya. Ini ada sapi-sapi ini, sapi ini cuman 12 jutaan. 12 juta. Iya, 12 juta. Murah, sangat ekonomis ya. Sangat ekonomis. Jadi tadi kalau misalnya 15 juta masih kembali 3 juta. Ya, kalau 15 juta bisa dapat lebih besar bisa lagi. dapat lebih besar lagi. Mungkin kayak di sebelahnya Mas ya. Ya, ini 15 jutaan ini. Ini 15 jutaan. Terus ini ada yang menarik juga ya di sini ya. Kita bisa lihat ini ada sapi FH. ya. Ya, peranakan Friesen Holstein. Sapi Ya. susu perah. Ini ada sapi perah. Coba dijelaskan Mas Arman. Ya. Kenapa ada sapi perah di sini? Ya, jadi ini peranakan Friesen Holstein dan kenapa dikurbankan ya? Kan syarat kurban sunnahnya itu kan jantan. Cuman ini emang pejantan cuman kalau di sapi perah itu yang pejantan emang dijual untuk dipotong dagingnya. Seperti itu. Nah, karena ini momennya kurban, jadi sekalian untuk dikurbankan. Seperti itu. Kalau untuk keunggulannya sendiri ada nggak sih yang bikin unik dari sapi perah dijadikan potong itu Mas? Ada keunikan sendiri nggak? Mungkin lebih ke ini ya, karakter orangnya. Biasanya kalau misalnya udah sering beli ini, dia akan sering beli ini terus. Seperti itu. Kayak misalnya saya sering beli Bali, sering beli Madura, dia akan repeat order di yang pernah beli dia. Seperti itu. Untuk keunggulannya mungkin sama ya Mas ya. Tapi sama ya? iya hampir sama limosin semental karena ini sapi impor ya. Itu jadi secara keunggulan emang lebih tinggi, lebih besar dan juga apa namanya bagus postur tubuhnya seperti itu Mas. Kalau ini kira-kira budgetnya berapa Mas? PFA ini Mas? Budget berapa Mas kira-kira? Kalau PFH ini kurang lebih 21 juta. G. Ini kemarin laku 22 juta. 22 juta. Tapi ini keunggulannya kalau kurban pakai ini ketika dibawa ke masjid agak beda sendiri Mas ya. Benar. Jarang. Jadi kalau teman-teman yang pengen beda, bawa sapi yang beda, biasanya kan bawa Madura, Bali, semental atau limosin, pengen bawa beda, bawa PFA ya. Di kami juga tersedia ya PFA ataupun jenis sapi aja dengan budget berapa bisa dikonsultasikan ya Mas ya. Bisa dikonsultasikan untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Kami bantu di Anak Kandang Farm untuk mencarikan, membawakan ataupun menyembelihkannya di masa PPKM gitu ya. Kita juga menyediakan ibaratnya itu promo PPKM ya Mas ya. Promo PPKM itu nanti beserta penyembelihannya nanti sudah jadi dengan kantong plastik yang bisa kita bawa langsung ke sohibulnya. Nanti juga kita sediakan itu istilahnya foto sebelum disembelih, penyalurannya ya Mas ya, penyembelihannya juga. Nah, kira-kira kalau misalkan promo itu ada tambahan berapa biaya Mas? Jadi karena sekarang PPKM ya Mas ya, pembatasan dan juga banyak masjid yang nggak boleh melakukan pemotongan karena akan menimbulkan kerumunan ya. Jadi kandang kita juga membuka untuk jagal atau pemotongan. Nah itu kita kasih promo. Promonya itu kalau misalnya beli sapi cash atau langsung lunas itu kita free kan. Free penyembelihan. Nah penyembelihannya tapi kalau misalnya diplastikin lagi itu nambah 500.000 lagi. Iya seperti itu. Jadi kita ada paket-paketnya juga penyembelihan itu dari
motongnya aja, terus dibagi 4, sama sampai jadi plastikan seperti itu. Kalau yang Harganya dibagi 4 berapa, yang plastikan berapa Mas? kalau yang motong aja itu udah termasuk include. Nah, kalau misalnya mau dibagi 4 itu 1 juta. Kalau misalnya sampai jadi plastik dan diantarkan sampai alamat penyalurannya itu 2 juta seperti itu. Lumayan membantu ya Mas ya. Membantu, sangat membantu. Itu ya teman-teman, tadi sedikit review kami tentang sapi-sapi yang ada di farm. Nah, terus juga ada beberapa layanan kami beserta review beberapa istilahnya harga dan speknya ya Mas ya. Nah, untuk teman-teman wilayah Surabaya Sidoarjo yang lagi cari sapi, silakan hubungi kami di Anak Kandang Farm. Nah, sekiranya bisa kami bantu, kami sangat senang jika bisa membantu teman-teman semua untuk melayani ibadah kurbannya. Sekian dari kami, saya Arif Hidayat dan Mas Haruman ya. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.